Pernahkah Anda bertanya, mengapa seorang guru bisa mengajar dengan sangat fasih, penuh dalil dan teori, tetapi siswanya justru tidak mengalami perubahan yang berarti? Nilai rendah, perilaku tidak berubah, dan semangat belajar pun minim. Disinilah persoalan mendasar pendidikan dimulai. Pada pertemuan ini, kita akan mengurai 3 istilah yang sering kita gunakan secara bergantian, namun sesungguhnya memiliki makna yang sangat berbeda, yaitu belajar, mengajar, dan pembelajaran. Memahami perbedaan ketiganya bukan sekadar urusan istilah, tetapi menentukan bagaimana kita merancang pendidikan Islam yang bermakna, efektif, dan bernilai ibadah di dunia nyata. Mari kita mulai dari konsep belajar. Secara psikologis, belajar sering didefinisikan sebagai perubahan perilaku atau potensi perilaku yang relatif permanen akibat pengalaman atau latihan. Definisi ini banyak dipengaruhi oleh aliran behaviorisme yang menekankan observable behavior. Namun, sebagai mahasiswa pascasarjana, kita perlu bersikap kritis. Apakah perubahan karena obat-obatan atau pertumbuhan fisik bisa disebut belajar? Tentu tidak. Belajar mensyaratkan proses internal yang melibatkan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam perspektif neuroscience, belajar terjadi ketika ada pembentukan koneksi sinaptik baru, yang dikenal sebagai neural plasticity. Artinya, belajar benar-benar mengubah struktur otak kita. Dalam Islam, makna belajar jauh lebih dalam. Belajar adalah proses tazkiyah an-nafs, penyucian jiwa, dan akuisisi hikmah yang mendekatkan manusia kepada Allah. Karena itu, konsep ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib tidak boleh dipisahkan. Belajar bukan sekadar tahu, tetapi menjadi pribadi berilmu dan beradab. Selanjutnya, kita bahas mengajar. Paradigma lama memaknai mengajar sebagai transfer of knowledge, di mana guru menjadi pusat segalanya, atau yang sering disebut sage on the stage. Dalam konteks tuntutan kompetensi abad ke-21 dan CPL2, paradigma ini sudah obsolet. Hakikat mengajar sesungguhnya adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Mengajar adalah seni membangkitkan curiosity, bukan sekadar menyampaikan materi. Dalam Islam, mengajar adalah tugas kenabian, waratsatul anbiya. Seorang guru bukan hanya mentransfer data, tetapi juga nilai, keteladanan, dan keberkahan. Karena itu, kepribadian dan integritas guru menjadi instrumen mengajar paling kuat, bahkan melampaui teknologi secanggih apapun. Teknologi dapat membantu, tetapi tidak pernah bisa menggantikan role model seorang pendidik. Istilah ketiga adalah pembelajaran atau instruction. Berbeda dengan mengajar, pembelajaran bersifat lebih sistemik. Pembelajaran adalah usaha sadar dan terencana untuk memfasilitasi belajar agar tujuan tercapai. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Kata kuncinya adalah interaksi. Di era digital, interaksi ini tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik atau sinkronus, tetapi juga berlangsung secara asinkronus melalui LMS dan media digital. Artinya, pembelajaran menuntut perancangan yang matang, bukan sekadar aktivitas mengajar spontan. Pergeseran dari teaching ke learning membawa konsekuensi besar. Fokus tidak lagi pada apa yang guru lakukan, tetapi pada apa yang siswa alami. Disinilah pentingnya instructional design, mulai dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan, strategi, hingga evaluasi. Namun ingat, teknologi hanyalah wasilah, bukan gayah. Pembelajaran PAI idealnya berbentuk blended learning, menggabungkan teknologi untuk aspek kognitif dan tatap muka untuk transfer adab. Kita bisa melihatnya dari kisah Pak Ahmad. Awalnya, ia hanya menambah ceramah ketika nilai siswa rendah, namun hasilnya nihil. Setelah beralih ke flipped classroom dan peer assessment, siswa justru lebih aktif dan belajar lebih bermakna. Belajar terjadi karena siswa mengalami, bukan sekadar mendengar. Mari kita simpulkan. Belajar adalah proses internal siswa yang mencakup kognisi, afeksi, dan spiritualitas. Mengajar adalah tindakan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang bermakna, sedangkan pembelajaran adalah sistem yang mengintegrasikan keduanya. Kualitas pembelajaran tidak diukur dari seberapa canggih guru mengajar,
tetapi dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada diri siswa. Tanpa perubahan, pembelajaran hakikatnya gagal. Sebagai penutup, saya ingin Anda merenung. Di lingkungan Anda saat ini, di mana learning gap paling nyata terjadi, apakah masalahnya pada siswa, guru, atau sistem pembelajaran? Jika Anda bertindak sebagai perancang pembelajaran, strategi apa yang akan Anda ciptakan agar pembelajaran PAI tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menumbuhkan adab dan kesadaran ruhiyah? Refleksi inilah langkah awal untuk menjadi teknolog pendidikan Islam yang visioner.